semuanya, ketemu lagi ya masih di channel ini. Untuk bahasan kita yaitu adalah jenis respirasi yang membutuhkan oksigen, juga menjadikan oksigen sebagai akseptor utama elektron. Kira-kira respirasi apa ya? Dari A. Oke, ada respirasi aerob, dan tahapannya itu ada 4 tahapan ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah proses glikolisis, di mana glikolisis berlangsung di sitoplasma. Kemudian yang kedua itu ada DO, dekarboksilasi oksidatif, yang berlangsung di matriks mitokondria. Kemudian selanjutnya kita akan coba juga tentang siklus Krebs yang berlangsung juga di matriks atau cairan mitokondria, dan terakhir ada STE atau sistem transfer elektron yang berlangsung di membran dalam mitokondria, juga di bagian lekukan-lekukannya atau peristai ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi lebih banyak sih istilahnya tuh di membran dalamnya. Dan seperti apa prosesnya, untuk video kali ini hanya fokus di tahap pertama dulu ya, yaitu tahap apa tadi? Benar, ada glycolysis. So let's move on. Beberapa istilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membahas proses pertama dari respirasi aerob ini adalah yang pertama ada 2 bentuk energi. Yang pertama adalah energi dalam bentuk ikatan fosfat. Di antaranya ada ATP atau adenosin trifosfat. Ini adalah bentuk ikatan tertinggi karena memiliki 3 fosfat. Kemudian ada juga ADP, adenosin difosfat, dan ada juga AMP, adenosin monofosfat. Kemudian juga ada yang dalam bentuk guanosin difosfat dan guanosin trifosfat. Itu adalah beberapa contoh energi dalam bentuk ikatan fosfat, di mana sifatnya itu siap pakai ya. Sementara yang kedua ada energi dalam bentuk ikatan elektron. Yang pertama ada NADH atau nikotin adenin dinukleotida H. Kemudian juga ada FADH, di mana kepanjangannya adalah flavin adenin dinukleotida H. Dua-duanya merupakan energi yang tidak siap pakai. NADH setara dengan 3 ATP, sementara FADH itu setara dengan 2 ATP, sehingga harus dirubah dulu ke ikatan fosfat baru bisa dipakai. Kemudian ada 2 jenis reaksi, yaitu ada reaksi eksergonik yang akan menghasilkan energi, dan reaksi endergonik yaitu reaksi yang memakai energi. Contohnya kalau ADP jadi ATP itu kan bertambah ya, dari 2 jadi 3, berarti itu menghasilkan. Tapi kalau dari ATP jadi ADP itu berarti memakai karena berkurang. Glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob, di mana terjadi perubahan glukosa menjadi asam piruvat dan menghasilkan energi berupa 2 ATP dan 2 NADH, serta berlangsung di sitoplasma, di mana di dalamnya terjadi serangkaian perubahan substrat menjadi produk dengan bantuan enzim ya. Kita coba lihat prosesnya ya. Ya, proses glikolisis diawali dengan perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dibantu oleh enzim heksokinase. Di sini terlihat ada perubahan ATP menjadi ADP, berarti ini merupakan reaksi endergonik ya, karena membutuhkan energi. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan dirubah oleh fosfoglukosa isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat, dan selanjutnya akan dirubah oleh fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kembali terjadi reaksi endergonik ya. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat akan dirubah menjadi 2 produk. Ada dehidroksiaseton fosfat dan gliserol dehidrifosfat dibantu oleh enzim aldolase. Antara dehidroksiaseton fosfat dan gliserol dehidrifosfat ini bisa terjadi reaksi bolak-balik dan dibantu oleh enzim isomerase. Selanjutnya akan terjadi reaksi yang sama baik
di rantai dehidroksiaseton fosfat juga gliseraldehyd trifosfat. Jadi kita bahas satu saja ya. Gliseraldehyd trifosfat akan dirubah oleh gliseraldehyd trifosfat dehidrogenase menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Di sini terlihat perubahan NAD+ menjadi NADH ya. Artinya reaksi eksergonik atau menghasilkan energi, tapi energinya berupa ikatan elektron. Selanjutnya 1,3 bifosfoglycerat akan dirubah menjadi 3 fosfoglycerat. Dan di sini terlihat ADP menjadi ATP, berarti reaksi benar eksergonik atau menghasilkan energi ya, dibantu oleh fosfogliserokinase. Kemudian 3 fosfogliserat dibantu oleh fosfogliseromutase menjadi 2 fosfogliserat dan terlihat ada proses pelepasan H2O. Selanjutnya 2 fosfogliserat dibantu oleh enzim enolase akan menjadi fosfoenol piruvat, dan fosfoenol piruvat akan menghasilkan asam piruvat dibantu oleh piruvat kinase. Di sini terjadi kembali proses eksergonik ya, karena terlihat ADP menjadi ADP. Nah, di rantai dehidroksiaseton fosfat juga terjadi alur yang sama, sehingga kita bisa melihat di rantai saat 1,3 bifosfogliserat dirubah menjadi 3 fosfogliserat itu kan dihasilkan 1 ATP ya, karena terjadi di 2 rantai berarti berapa ATP? Benar, 2 ATP. Begitupun ATP yang dihasilkan pada saat fosfoenol piruvat menjadi piruvat, itu pun di 2 rantai dong, di 2 sisi, sehingga menghasilkan 2 ATP. Jadi sudah ada 4 ATP ya. Dan juga NADH yang dihasilkan pada saat diproduksi 1,3 bifosfogliserat, walaupun substratnya berbeda ya. Yang satu dehidroksiaseton, yang satu gliseraldehyd, itu pun di 2 sisi, berarti dihitungnya 2. Sehingga proses glikolisis yang berlangsung di sitoplasma ini menghasilkan 2 NADH kanan kiri ya rantainya, kemudian ada 2 ATP. Kenapa tidak 4? Karena yang 2 lagi digunakan untuk kepentingan asam piruvat untuk masuk ke matriks mitokondria pada proses selanjutnya. Jadi digunakan si energinya tidak disimpan, dan juga 2 asam piruvat. Itu adalah proses pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Oke semuanya, itu tadi bahasan kita di tahapan pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Dan tunggu ya video selanjutnya untuk bahasan tahapan kedua dari respirasi aerob. So, see you at the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.